Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di ibadah Raya MCC. Kami juga ucapkan selamat datang untuk Ibu Pendeta Tias yang sore hari ini melayani kita pada ibadah pada kali ini. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, membawa kerinduan kita, membawa kehausan kita akan hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami bawa kehidupan kami rindukan hadirat-Mu meliputi kami pada sore hari ini Tuhan. Haleluya. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita mau naikkan pujian kita. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi saya. Undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya kemuliaan, ya kemuliaan, ya keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berilah sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami ada di tempat ini. Kami rindukan, kami memuji Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan melawat setiap hati kami pada sore hari ini. Sebentar kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang melengkapi kami, Tuhan yang memberikan sukacita dalam hati kami, sehingga setiap pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan malam hari ini. Ya dalam kesusahan Tuhan memberikan sukacita yang melimpah dari surga, sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita. Kita tidak akan pernah goyah, karena Yesus adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Haleluya. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersamamu di dalamku, walau pada mendepan di dalam hidupku ini.
kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang benar. Dialah gunung batu kita dan kota gede kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kuasa-Nya memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan raspuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sedih katakan haleluya. Cintamu pada
baik. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu kita andalkan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada pribadi yang lain yang dapat kita percaya di dunia ini. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Kita mau lebih datang lagi dalam hadirat Tuhan, membuka hati kita, mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semua yang milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Semangat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebarangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Selamanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena cinta-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau berkenan untuk senantiasa memelihara kami.
Bahkan sekalipun seringkali kami gagal memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi Engkau tidak pernah bosan-bosan terus memberikan kesempatan bagi kami agar hidup kami semakin berpadanan dengan Engkau. Dan hal itu juga Tuhan yang kami rasakan di sore hari ini ketika Engkau izinkan kami bersatu hati di tempat ini, karena Engkau berkenan untuk memberikan taburan firman-Mu bagi kami, petunjuk arah untuk kami melanjutkan kehidupan sebagai murid-murid Tuhan. Karenanya Bapa, dengan menyadari akan kondisi kami yang penuh dengan keterbatasan, kami mohon kepada-Mu Allah, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami dimampukan mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong juga hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semua yang disampaikannya hanya dari Tuhan saja. Berfirmanlah Bapa, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur pada Allah kalau sore hari ini kita bersama-sama bisa berhimpun di tempat ini dalam situasi yang penuh dengan keceriaan. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Kita tahu benar semua itu karena kemurahan Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama. Kita akan membaca surat 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang diberikan oleh pengurus untuk kita gumuli sore hari ini hanya di ayat 4-8. Tapi untuk kita mengetahui konteksnya, saya akan ajak kita semua membaca satu perikop penuh dari surat Petrus yang pertama pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya melihat semua dari kita membawa Alkitab, baik itu digital maupun hard copy. Karena itu saya akan ajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan saudara semua ayat yang genap. Yesus Kristus batu penjuru. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ini judul. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan Yesus yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu tumbuh dan beroleh kesempatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuat oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat dengan hati. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan termakan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka sandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu karena Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih. Ya, demikianlah sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama sore hari ini. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diakui atau tidak, setiap kita memasuki suatu bangunan yang baru saja kita datangi, entahkah dalam bentuk rumah, entahkah dalam bentuk hotel, mall, hall, stadion, sampai dengan bangunan-bangunan cagar budaya seperti museum ataupun candi-candi. Maka hal pertama yang biasanya kita perhatikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan ornamen-ornamen dari bangunan tersebut.
Mulai dari hiasan-hiasannya, desain interiornya, furniture-furniturnya, hiasan-hiasan dindingnya, sampai dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh bangunan tersebut. Dan kalaupun itu yang kita lakukan, itu sangat wajar. Karena semua hal itu langsung tampak oleh mata telanjang kita. Dan selain itu, hal-hal itu juga biasanya berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama yang berhubungan dengan fasilitas. Contohnya, apakah rumah itu ada AC-nya? Kalau nggak ada AC-nya, bagaimana sirkulasi udaranya? Bagaimana akses untuk ke kamar kecilnya? Apakah mudah untuk kita jangkau atau tidak? Bagaimana juga dengan tamannya dan lain sebagainya. Tetapi semua kita tahu bahwa hal yang berhubungan dengan bangunan itu bukannya hal yang tampak oleh mata saja, tetapi ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Bahkan itu disebut sebagai hal yang mendasar. Dan yang saya maksudkan itu adalah fondasinya. Karena seperti apakah fondasi dari sebuah bangunan, itu akan mempengaruhi bangunan di atasnya. Seindah apapun, semahal apapun desain interior yang sudah dirancang, tetapi kalau fondasi bangunannya tidak dapat menyesuaikan hal itu, maka bangunan yang ada di atasnya juga tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu kalau kita memperhatikan marketing yang dilakukan oleh para pengembang properti, ketika mereka menjual bangunannya, maka kita akan mendapati hal yang berhubungan dengan material pembentuk fondasi. Itu juga perlu dijelaskan dengan detail untuk meyakinkan kepada kita seberapa kuat nantinya bangunan yang akan kita beli dan kita huni. Nah, menariknya, hal yang berhubungan dengan fondasi itu juga yang dipakai oleh Yesus ketika Yesus menjelaskan tentang dua macam dasar. Kalau saudara memperhatikan perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan seperti apakah orang yang nantinya akan kuat, dia menggunakan istilah fondasi. Kalau bangunan itu didirikan di atas batu, maka dia akan kuat. Diterjang badai atau angin sekeras apapun, dia tidak akan rontok. Tetapi kalau bangunan itu didirikan di atas pasir, maka sekalipun angin itu hanya kecil dan ombak itu juga tidak besar, maka bangunan itu akan rontok. Nah, seperti apakah bangunan yang kuat yang didirikan di atas batu? Pada saat itu Yesus menggambarkannya dengan penjelasan, dialah orang yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, menariknya kalau kita memperhatikan kisah yang ada di dalam Alkitab, istilah-istilah yang digunakan dalam dunia konstruksi itu juga kadang dipakai oleh penulis Alkitab untuk menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan dan siapa Tuhan. Dan selain tentang fondasi tadi, ada satu istilah yang juga menarik yang dalam kehidupan dunia konstruksi di Indonesia itu tidak lazim, dan itu adalah batu penjuru. Kenapa demikian? Batu penjuru itu bukan fondasi, tetapi batu penjuru tidak kalah pentingnya dengan fondasi. Sebab batu penjuru itu adalah suatu batu yang biasanya ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan batu-batu yang lain. Dia presisi, dia sangat kuat, dan dia akan diletakkan di pojok dari sebuah bangunan untuk kemudian menjadi ukuran dari ornamen-ornamen atau material-material bangunan yang lain demi menjadikan bangunan itu berdiri sebagaimana yang diharapkan. Nah, menarik. Kalau ketika Yesus menggunakan analogi fondasi tadi atau dasar tadi, di mana orang yang kuat itu seperti orang yang didirikan di atas batu, sedangkan yang didirikan di atas pasir itu orang yang mudah goyah. Itu hubungannya dengan bagaimana kita dengan firman Allah, bagaimana sikap kita dengan firman Allah. Tapi nggak demikian halnya dengan batu penjuru. Batu penjuru itu berhubungan dengan siapa dia yang sebenarnya. Dan itu sudah bisa kita temukan di dalam kitab Yesaya. Nanti kalau saudara memperhatikan Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16, di sana Tuhan melalui Nabi Yesaya sudah menyatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal.
Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini batu bukan hanya sekedar batu, tetapi ini batu yang istimewa. Dia menjadi istimewa karena dia dipilih oleh Tuhan sendiri. Bukan hanya sekedar kok ini bagus ya, ini kok kayaknya cocok ya, enggak. Itu Tuhan yang memang memilihnya. Dan ini batu sangat mahal. Karena kepada siapa orang mengarahkan tujuan hidupnya, dia akan diselamatkan. Dan itu semua dari kita tahu, karena itu nubuatan tentang Yesus. Maka yang disebut dengan batu penjuru itu adalah Yesus. Hanya pertanyaan ikutannya, kenapa nubuatan Yesaya itu perlu ditulis oleh Petrus di dalam suratnya yang pertama? Kenapa Petrus perlu mencantumkan gambaran tentang batu penjuru yang sudah dinubuatkan sejak dari zaman perjanjian lama ketika dia menulis suratnya kepada jemaat Tuhan yang tersebar di Pontus, Asia, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil? Kenapa hal itu kok tidak dipilih oleh Paulus? Kenapa itu juga tidak dipilih oleh Yohanes di dalam suratnya, tapi secara khusus dipilih oleh Petrus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks ketika Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, Asia, Kapadokia, dan lain, nanti saudara bisa perhatikan sendiri, kita akan mendapati bahwa yang dituju oleh Petrus adalah orang-orang Yahudi diaspora. Mereka tinggalnya tidak di Yerusalem atau Palestina. Mereka tinggalnya di daerah luar, di mana berhadapan dengan orang lain. Mereka orang yang marginal. Mereka orang yang terpinggirkan. Mereka orang yang minoritas. Nah, karena mereka ini adalah orang yang terpinggirkan, orang yang minoritas, dan minoritasnya minoritas ganda. Karena satu, secara kebangsaan mereka berbeda. Yang kedua, secara sosial mereka juga di bawah dibandingkan dengan yang lain. Dan secara kepercayaan mereka jelas berbeda. Karena mereka percayanya kepada Tuhan, sedangkan yang lain masih percaya kepada dewa-dewa. Maka hal yang berhubungan dengan penganiayaan dan penderitaan sering mereka dapatkan. Mereka kurang bisa memiliki akses untuk bisa mengenyam apa yang menjadi harapan mereka untuk tumbuh lebih baik secara ekonomi. Mereka juga tidak mudah untuk bisa menunjukkan identitas keberagaman mereka. Bahkan sering kali justru mereka dikejar-kejar karena mereka lebih memilih untuk percaya kepada Yesus dibandingkan dengan memilih untuk menyembah dewa-dewa lain yang bagi orang-orang Romawi dimengerti sebagai Tuhan. Nah, dalam situasi penganiayaan, dalam situasi penderitaan, dalam situasi yang tidak mudah ini, maka hal yang berhubungan dengan kemungkinan untuk goyah imannya, kemungkinan untuk tidak lagi tegak mengarahkan diri kepada apa yang seharusnya, itu bisa terjadi. Karena hal yang berhubungan dengan mencari aman, mencari kemudahan, itu biasanya kecenderungan yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, dalam situasi yang seperti itulah, maka Petrus perlu memberikan pernyataan pastoral kepada mereka melalui suratnya, supaya mereka kembali mengarahkan diri mereka kepada batu penjuru. Sebab siapapun mereka dengan segala keterbatasan mereka, Tuhan memilih mereka untuk menjadi batu-batu yang hidup, yang bisa menjadi rumah rohani bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan, agar mereka bisa merasakan ada Tuhan di dalam rumah itu, di dalam bangunan itu. Batu penjuru tok itu tidak akan menjadi sebuah rumah. Batu penjuru saja tidak akan bisa menjadi sebuah bangunan. Batu penjuru itu butuh batu-batu yang lain yang merelakan dirinya untuk ditata, untuk diarahkan sesuai dengan batu itu, untuk bisa ditumpuk satu dengan yang lain demi membuat bangunan itu menjadi indah, menjadi baik, menjadi home, bukan hanya menjadi house. Nah, lalu pertanyaannya, mengarahkan diri kepada batu penjuru itu kayak gimana?
Karena batu-batu hidup itu bukan hanya sekedar siap untuk ditata. Oke deh, aku siap ditata, tapi aku jangan di bawah ya. Kalau aku di bawah nanti aku keinjak-injak. Aku maunya nanti di atas, karena nanti kalau di atas kan aku selalu dilihat, kalau di bawah aku nggak mau dilihat. Bukan kayak gitu. Siapapun batunya, dia harus siap diarahkan sebagaimana arahan dari batu penjuru. Nah, kayak gimana itu? Arahan yang seperti apa itu? Kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maka Petrus mengingatkan, dalam situasi ketidakmudahan yang mereka hadapi, penganiayaan, penderitaan, ketertekanan, mereka harus selalu memberdayakan dirinya agar terus bisa bertumbuh, mengarahkan dirinya kepada batu penjuru itu. Nah, bentuk konkretnya kayak apa? Kalau tadi batu penjuru itu adalah sebuah batu yang melaluinya batu-batu yang lain harus mengalahkan dirinya, mengarahkan dirinya. Maka itu artinya segala gerak yang harus dilakukan oleh batu-batu yang lain harus sama juga dengan gerak yang dilakukan oleh batu penjuru. Nah, dalam konteks batu penjuru yang selalu haus akan air susu yang murni dan rohani itu kayak apa? Kalau kita mencoba mengingat perjalanan kehidupan Yesus, kita akan mendapati dengan benar betapa Yesus berusaha setia mengikuti peraturan-peraturan Yahudi yang diberikan orang tuanya kepadanya. Kita tahu benar dia berasal dari ilahi. Ketika umur 12 tahun saja, saat dia bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dia berada di atas rata-rata. Artinya kalau pada saat itu Yesus menganggap diri tidak perlu belajar, tidak perlu mengikuti kursus Alkitab, itu mungkin bisa saja dia lakukan. Wah, dia sendiri firman itu sendiri, dia firman yang hidup. Tapi bukan itu yang dilakukan Yesus. Yesus selalu mengikuti tradisi yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Yahudi. 8 hari dia diberi nama, dia disunat, dia mengikuti proses pertumbuhan keimanan anak-anak Yahudi, mulai dari Bet Haseper, Bet Hamidras, dia menjadi anak Taurat. Semuanya dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak kemudian merasa aku lebih dibandingkan dengan yang lain, jadi aku gak perlu belajar. Dia terus bisa memberdayakan dirinya. Yesus selalu haus akan air susu yang murni dan rohani. Dia selalu menempatkan dirinya sebagai pribadi yang butuh untuk terus belajar banyak. Karena perjumpaan dengan orang lain itu bisa memperkaya dirinya. Mengerti banyak hal, tapi tidak pernah diasah dengan berbincang. Itu ya seperti katak dalam tempurung. Tetapi kalau kita bisa saling mengenal, kita bisa belajar banyak hal dari orang itu. Makanya kalau teman-teman Chinese gitu selalu menjadikan pohon bambu sebagai simbol identitas bangsa mereka. Kenapa? Kok bukan pohon yang lain? Salah satunya karena di tengah pohon bambu itu kan ada rongga. Kalau pohon yang lain biasanya kan ada kambiumnya yang kuat gitu ya. Simbolisasi kalau dalam proses edukasi kesediaan untuk selalu mengosongkan dirinya untuk bisa diisi oleh yang lain. Itu paling tidak yang kita bisa pelajari dari Yesus. Yang kedua yang dipelajari dari Yesus terkait dengan menjadi bayi yang baru lahir selalu ingin air susu yang murni dan rohani itu apa? Dia selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Bapaknya. Sesibuk apapun Yesus, pelayanan sebanyak apapun yang akan dilakukannya tidak kemudian dijadikan alasan oleh Yesus untuk dia tidak datang kepada Bapa. Dia selalu menyediakan waktu pagi-pagi benar untuk bisa berdoa dengan Bapa. Apa yang didoakan Yesus kepada Bapaknya tidak pernah kita mengerti. Kalaupun ada doa Yesus yang kita mengerti dan itu tertulis dalam teks Alkitab, yang pertama doa Bapa kami, itu karena murid-muridnya bertanya dan meminta diajari doa. Yang kedua, doa ketika di Taman Getsemani, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang ketiga, doa untuk meminta muridnya menjadi satu.
Tetapi doa yang dilakukan oleh Yesus setiap harinya ketika dia datang kepada Tuhan, apa kita nggak ngerti. Tetapi dari rutinitas Yesus yang selalu menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan menunjukkan bahwa Yesus selalu mau untuk dekat dengan Bapaknya. Dia selalu rindu. Tidak kemudian merasa mentang-mentang aku anaknya Bapa dan aku tahu semua, maka aku nggak perlu untuk datang. Dia melakukannya. Dia selalu haus akan air susu yang murni dan rohani. Nah, selain itu apa yang diingatkan oleh Petrus? Dalam konteks sebagai batu yang hidup, kamu harus menyesuaikan dirimu dengan batu penjuru. Kita masuk di ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Rasul Petrus menyebutkan emosi itu dengan detail satu persatu. Dia tidak menggunakan istilah karena itu buanglah segala hal yang sifatnya keduniawian. Itu aja cukup kan sebenarnya. Karena kita bisa menerjemahkan yang disebut dengan keduniawian itu apa. Tapi dia mendetailkannya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Pontus, Galatia, Asia kecil pada saat itu sehingga dia menuliskan seperti itu? Kita tidak mengetahui persis selain hanya penjelasan gambaran luas bahwa mereka hidup di dalam penderitaan. Tapi kemungkinan besar karena mereka hidup di dalam lingkungan yang memang tidak sehat, maka mereka pun mulai terkontaminasi dengan hal yang seperti itu. Di antaranya fitnah, tipu muslihat, kejahatan, hal-hal yang selfish, hal-hal yang ingin segala sesuatunya cepat untuk dirinya sendiri. Nah, Yesus melakukan itu dengan tepat. Yesus menjauhkan itu dalam dirinya. Contohnya apa? Kita perhatikan itu sejak dari pertama Yesus mengawali karyanya. Saudara tentu ingat 40 hari apa yang dilakukan Yesus setelah Yesus dibaptis. Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di sana dia dicobai. Apa saja pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus? Yang pertama, semua dari kita tahu, merubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Dan yang ketiga, menyembah iblis. Coba kita urai satu-satu. Yang pertama, merubah batu menjadi roti. Ingat, saat itu Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan, dia tidak minum. Kondisinya sangat lapar. Orang yang sangat lapar yang paling dibutuhkan apa? Makan. Iya kan? Dan Yesus sangat bisa melakukan itu. Ketika iblis katakan kepada Yesus, sekarang ubahlah batu itu menjadi roti. Kira-kira Yesus bisa melakukannya apa enggak? Sangat bisa. Dan kalau dia melakukannya, yang pertama kebutuhan dia teratasi, cek. Dan yang kedua, kebutuhan itu bisa diatasi dengan tidak mengganggu orang lain. Dia tidak mengambil hak miliknya orang lain. Dia punya kemampuan itu. Kecuali kalau iblis katakan, sekarang curi roti milik orang lain supaya kamu makan. Atau ambil buah itu supaya kamu makan. Enggak, iblis katakan, rubah batu itu jadi roti. Supaya lebih bermakna dan kamu kuat. Kalau kamu kuat, kamu bisa melanjutkan karya. Yesus katakan apa? Enggak. Karena baginya, sekalipun dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu, bahkan untuk menyelesaikan persoalan pribadinya yang saat itu sangat mendesak. Tapi bukan berarti hal itu harus dia lakukan. Terlebih kalau melaluinya, dia menjadikan kekuasaan itu bukan untuk hal yang benar. Sekalipun yang pertama tadi, itu tidak menyalahi aturan. Dia punya kemampuan, dia punya kuasa, dan dia tidak mengganggu orang lain. Bukan berarti Yesus bisa menggunakan kekuasaan seenaknya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tetap on the track, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Sekarang yang kedua, coba apa yang diperhatikan. Iblis katakan kan kepada Yesus, kamu jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah. Kalau yang pertama tadi, iblis
iblis meminta Yesus mencobai dirinya sendiri. Kalau yang kedua sekarang, iblis meminta Yesus untuk mencobai Tuhan. Karena iblis kan katakan, sebab ada tertulis, malaikat Tuhan akan menantangmu. Pada saat itu Yesus kondisinya kan lemah. Kadang kalau kita lemah, kita lelah kan gak logis. Tapi Yesus tetap on the track. Dia katakan aja, betapapun kalau itu dilakukan, tentu Allah Bapa tidak akan membiarkan dia. Dan semakin menunjukkan siapa dia sebenarnya. Iya kan? Yang kedua, kalau dia jatuh dari hubungan bait Allah dan jatuhnya itu di Yerusalem, bait Allah kita tahu di mana? Ada di Yerusalem, pusat pemerintahan, pusat keagamaan. Dan pada saat itu malaikat menantangnya. Gak usah Yesus perlu melakukan pelayanan 3 tahun. Orang sudah langsung percaya kalau dia Mesias. Sebab di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa Mesias itu akan hadir di Yerusalem dan lain sebagainya. Kalau Yesus mau melakukan itu secara instan, Yesus kerjakan itu. Tapi dia tidak. Dia tidak akan mencobai Tuhan, Bapaknya. Begitu juga dengan pencobaan yang ketiga, menyembah iblis demi mendapatkan semua kekayaan dunia. Bukan itu yang dituju oleh Tuhan. Karena dia datang justru untuk menderita. Jadi ketika di ayat yang pertama, buanglah segala kejahatan, segala muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Bentuk konkretnya paling tidak bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, yang adalah batu penjuru, yang kepadanya kita sebagai batu-batu itu harus mengarahkan diri dan mengarahkan pandangan kita. Mungkin kita mengatakan, aku gak pernah kok hidup dalam kedengkian. Aku orang yang baik. Aku gak pernah hidup dengan segala tipu muslihat. Aku lempeng-lempeng banget. Tapi kalau tadi ketika kita diperhadapkan dengan godaan untuk menyelesaikan persoalan kita dengan cepat, dan kita tidak perlu mengganggu orang lain, apakah kita juga bisa seperti Yesus yang mengatakan bahwa hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Aku bukan hanya butuh untuk menyelesaikan kebutuhanku saja, tapi aku butuh untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diriku. Contoh yang lain juga jelas. Ketika Yesus menjelaskan tentang penderitaannya, dan Petrus kemudian menarik dia, menghardiknya, kita tidak tahu apa yang disampaikannya, karena gak disebutkan dengan detail di dalam ayat itu. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan, "Dengarlah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Bukankah kalau dalam kehidupan sehari-hari terkadang, semoga tidak ya, anggota MCC enggak, tapi terkadang kita mendapati kenyataan bahwa kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang menurut kita, oh ya kayaknya bener deh ini deh. Kayaknya kalau aku mengikuti ini, bener deh. Mungkin Petrus katakan, jangan Tuhan, tugasmu masih banyak. Belum selesai. Kok masa harus menderita? Ya. Dan mungkin kita, ada orang yang mengatakan, jangan, kamu masih harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi Yesus katakan aja. Karena memang untuk itu dia hadir. Dan memang itu saatnya mendelegasikan tugas kepada murid-muridnya. Kalau dia terus yang berkarya, kesempatan muridnya untuk melanjutkan tugasnya. Nah, untuk tetap on the track seperti apa yang Yesus lakukan itu nggak mudah. Wong ketika kita dalam suasana lempeng saja nggak mudah. Apalagi dalam suasana penuh dengan penderitaan, penuh dengan ancaman. Kita tetap mengarahkan diri kita kepada sang batu penjuru itu nggak mudah. Mungkin kita berpikir, Tuhan udah syukur aku mau jadi batu Tuhan. Udah syukur kalau aku mau ditempatkan di bangunan itu Tuhan. Sudah syukur kalau aku mau ditimpa sama batu yang lain Tuhan. Bahwa jangan untuk aku seturut dengan batu penjuru itu tuh Tuhan. Lelah. Tetapi Petrus katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Petrus katakan kita tuh istimewa. Kita udah dipilih. Dan namanya dipilih itu gerakannya dari atas, gak pernah dari bawah.
Dalam khotbah beberapa waktu lalu di GKJ Nusuan, karena sesuai dengan bacaan leksionari, saya menjelaskan tentang hal itu. Dan yang menarik tentang bagaimana karya Tuhan yang selalu bergerak dari atas ke bawah itu bisa kita baca di Injil Yohanes. Salah satunya ketika Yesus menjelaskan tentang sikap dari orang Yahudi yang tidak pernah bisa percaya kepadanya. Sekalipun Yesus sudah berulang kali menunjukkan karyanya, sekalipun Yesus juga menunjukkan mukjizat-mukjizat yang dahsyat, tapi mereka tidak pernah mau percaya. Yesus pakai istilah apa? Karena kamu bukan bagian dari domba-domba yang Allah berikan kepadaku. Domba-domba yang Allah berikan kepadaku. Artinya yang memilih untuk memberikan domba itu kepada Yesus siapa? Allah. Kalau mereka bukan bagian dari domba-domba itu, berarti mereka bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang menarik, Yesus katakan apa? Kalau kamu adalah domba yang dipilih oleh Allah dan diberikan kepadaku, tidak ada satupun yang akan memisahkanmu dari kasih Allah. Allah akan menjaga engkau selamanya, akan memelihara engkau selamanya. Nah, dalam bahasanya Rasul Petrus, istilah gerakan dari atas yang memilih domba-domba itu dipakai dengan istilah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau Allah saja menganggap kita istimewa dan yakin banget dengan kualitas kita, maksudnya kita underestimate dengan keberadaan kita sendiri. Mungkin secara physically kita tuh kelihatannya kayak batu bulut kecil gitu ya, dibandingkan dengan batu penjuru yang presisi, yang gede, yang mahal, yang terpilih, yang gak ada apa-apanya. Wong memang batu penjuru itu dipilih untuk dijadikan sebagai center yang melaluinya kita bisa mengarahkan diri kita kepadanya. Tapi kalau kita yang burik, yang kecil, yang hitam, yang mungkin banyak sudutnya gitu ya, banyak runcing-runcingnya, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi batu-batu yang hidup, itu artinya Tuhan yang akan membentuk kita sendiri. Sehingga kita tidak boleh mengunderestimate diri kita. Tidak boleh menjadikan segala penderitaan, segala penganiayaan yang kita hadapi sebagai alasan pembenar untuk kita tidak mengarahkan diri kepada batu yang hidup itu. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa ke sana? Untuk selalu haus akan air susu yang murni dan rohani. Untuk selalu berusaha tidak hidup di dalam kemunafikan, tidak hidup di dalam fitnah, tidak mencari sesuatu yang sifatnya instan dan lain sebagainya. Tuhan ingatkan kepada kita melalui Rasul Petrus untuk kita taat kepada firman Tuhan. Orang-orang Yahudi itu menjadikan batu yang terpilih itu sebagai batu yang dibuang karena dianggapnya sebagai batu sandungan dan batu sentuhan. Apa alasannya? Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tetapi kalau kita taat kepada firman Allah, alih-alih tersandung yang ada, kita akan semakin diarahkan kepada batu penjuru itu. Bagaimana kita bisa taat kepada firman Allah kalau kita selalu menyediakan diri untuk mendengar kepadanya? Taat itu artinya patuh. Taat itu iya, sendiko dawuh dan saat itu juga. Obedience, taat. Delay obedience is disobedience. Menunda untuk taat itu ketidaktaatan. Kalau ditanya, saudara, ayo melayani di MCC besok jadi singkat, jawabannya apa? Yes. Atau minggu depan aja, Pak. Saya belum siap. Saya tak latihan nyanyi dulu. Itu taat atau enggak ya? Taat tapi ditunda. Tadi delay obedience is disobedience. Itu baru jadi sinar. Biasanya jadi apa lagi ya? Yang paling ditakutin itu jadi apa? Khotbah. Padahal kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan.
sudah memakai kita, nggak ada yang mustahil. Dan jemaat Tuhan di gereja perdana setiap harinya ditambahkan karena apa? Karena kesetiaan mereka untuk bersahati, karena kerelaan mereka untuk berbagi, karena mereka mau menjadi home bagi yang lain, mau menjadi rumah yang bukan hanya indah secara ornamen dalam tanda petik, tapi rumah tempat banyak orang bisa hidup di dalamnya, bisa bernaung di dalamnya, yang mau berproses bersama, yang mengedepankan pemulihan dan bukan fokus pada dosa. Kalau kita mengarahkan tadi banyak hal, tapi ini si Petrus itu hanya 2 aja tadi. Tapi kalau kita mencoba melihat dari bagaimana Yesus, sangat banyak yang bisa kita pelajari dari Yesus, sangat banyak. Tentang bagaimana Yesus fokus dengan pemulihan, tentang bagaimana Yesus berusaha mendengarkan suara Tuhan dan bukan kehendaknya sendiri. Ada banyak hal. Contohnya, ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Ini agak melebar tapi supaya kita mengerti. Nanti bisa baca di Yohanes pasal yang ke-9. Saat itu Yesus sedang lewat, artinya Yesus sedang melakukan misi. Itu yang pertama. Saat itu hari Sabat. Yang ketiga, orang buta sejak lahir itu tidak berteriak kepadanya, Yesus kasihani aku dan sembuhkan aku. Artinya apa? Kalau pada saat itu Yesus berlalu, tidak segera memberikan penyembuhan kepada orang buta ini, salah nggak dia? Oh, enggak. Dia sedang lewat. Artinya tempat itu bukan misinya dia. Dia sedang melakukan misi ke tempat lain. Yang kedua, dia hari itu hari Sabat. Jadi kalau dia menunda untuk besok, nggak masalah. Bahkan tidak bertentangan dengan peraturan Yahudi kan. Dan orang buta itu nggak teriak, nggak minta tolong. Orang tuanya juga enggak, orang lain pun enggak. Kalau kita memperhatikan proses pemulihan yang lain kan kadang kalau bukan si sakit itu yang mengusahakannya, kan ada orang lain yang mengusahakannya. Ini enggak, tiga-tiganya enggak ada. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berhenti. Yesus berkenan menyembuhkan orang buta itu. Ngapain? Bahasa Jawanya melekan boleh ngomongan. Iya kan? Dan semakin banyak efeknya. Karena hari Sabat, buat ditunda seseorang apa, dan dia buta sejak lahir istilahnya, sudah terkondisi istilahnya gitu ya. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Dia mau mendengar apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dan apa? Menunjukkan kepada orang lain bahwa dia pun layak untuk diberkati. Yang bagi orang lain dia buta karena dosanya atau dosa orang tuanya, tapi bagi Allah tidak ada. Siapapun boleh. Dan tanpa harus meminta, kalau Tuhan menghendaki untuk dia pulih, dia akan pulih. Yesus kasih tunjuk kita. Mengarahkan diri kepada Tuhan, kayak tadi juga contohnya. Untuk tidak munafik, untuk tidak tadi instan dalam menyelesaikan sesuatu, mungkin oke. Kita berusaha, karena itu warningnya jelas. Ya kan, warningnya jelas. Pilihan-pilihannya jelas. Diminta nyogok atau on proses, jelas tuh hitam putihnya. Ya aku on proses, nyogok jelas-jelas ketok tuh so. Ya kan, dipinta berbohong atau jujur, mana yang dipilih? Jujur, gitu ya. Diminta menyangkal Tuhan tapi segera dapat jabatan, atau tetap setia kepada Tuhan neng jadi karyawan terus menanti. Ya kan, angel, ngono kan? Padahal cetok yo, hitam putih cetok ya angel, apalagi kalau putih kabeh. Dan itu pun tetap harus dipilih. Tetap menjomblo, nggak ngerti sampai kapan, atau harus menggadekan iman tapi sesuk nikah. Sukses sih san. Gua yang mau pilih deh. Iku hitam putih jelas aja susah. Apalagi kalau tadi semuanya baik. Tapi kalau bahasanya Paulus kan semua baik tapi tidak semua membangun. Semua baik tapi tidak semuanya berguna. Itu contoh tadi. Contoh yang lain juga tentang Lazarus itu yang dibangkitkan. Yesus kurang dekat apa toh dengan Lazarus kan? Tapi ketika dia diberitahu Lazarus sakit, dan pemberitahuan itu bukan hanya sekedar warta berita, tapi mesti ada harapan. Yesus,
Lazarus sakit, Rono sembuhkanlah. Dan tempat Yesus dengan rumahnya Lazarus itu Betania, dengan Yesus berjalan gak jauh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Enggak tuh pergi ke tempatnya Lazarus. Apa itu bisa dengan mudah dipilih oleh Yesus? Tentu tidak. Yesus sangat dekat dengan Lazarus dan keluarganya. Bahkan ketika Maria Marta nangis, Yesus pun nangis. Jadi pilihan itu gak mudah. Lebih mudah bagi Yesus untuk pergi ke rumah Lazarus, sembuhkan. Dianya senang. Marta Marianya senang, gak ada komplain. Dan orang juga melihat karyanya. Tapi Yesus senang. Kenapa? Yesus melakukan karya Allah yang lebih besar. Supaya semua orang semakin tahu Dia berkuasa atas maut juga. Bukan hanya sekadar menyembuhkan orang. Betapa dikomplain kan Mbak Maria Marta, coba kemarin kamu kesini mesti saudaraku gak akan mati. Nah, tapi Dia lakukan itu. Mengarahkan diri kepada batu penjuru itu kayak tadi. Gak hanya sekadar terus haus akan air susu yang murni dan rohani, dan saya percaya ini dilakukan MCC. Pengen belajar firman Tuhan terus, mesti. Pengen dekat dengan Tuhan terus, sudah ada di checklist. Jadi kalau nenek TikTok ya, cek itu semuanya udah banyak ceknya nih. Tetapi ketika yang tadi loh, yang kita mau berhenti sejenak, kayak wong legan boleh ngomongan gue mau, bahasa mudahnya siapkah kita? Atau aku belum diminta sekarang melayani yus aku tak itu dulu deh. Aku gak akan bilang sama Mas Daniel, Mas aku siap loh Mas, jadi pemain musik. Mas Daniel belum minta aku. Aku juga gak akan bilang sama Mbak Putri, Mbak aku siap loh jadi leader. Mbak Putri masih handal terus, Mbak Putri masih bisa. Apalagi kalau kadang kita merasa, apakah aku bisa ya? Sekali lagi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi batu-batu yang hidup, supaya semua orang bisa melihat ada Tuhan di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau terus mengarahkan hidupnya kepada sang batu penjuru itu? Ataukah kita masih mau mengarahkan diri kita kepada apa yang menjadi maunya kita? Mengarahkan diri kepada batu penjuru tidak mudah. Karena seringkali bertentangan bukan hanya dengan faktor eksternal, tapi dengan kepentingan diri kita sendiri juga. Tapi kalau Tuhan pilih kita, Tuhan tahu kita punya potensi untuk melakukannya. Karena itu jangan underestimate diri. Jangan selalu menganggap diri tidak bisa. Jangan mengasihani diri. Jangan selalu mau dilayani terus. Karena Tuhan pilih kita untuk melayani orang lain. Dan ketika kita bisa melakukan itu, orang tahu kita batu yang hidup. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan yang mengasihi kami. Sebab siapakah diri kami ini Bapa, sehingga Engkau berkenan untuk libatkan kami di dalam pembangunan rumah rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami adalah batu-batu yang sebenarnya penuh dengan keterbatasan, yang tidak memiliki presisi apapun, yang tidak bisa dilihat dari sudut pandang apapun. Terlebih dibandingkan dengan Engkau, sang batu penjuru yang sangat besar, yang dipilih oleh Tuhan yang Maha. Kami bersyukur Bapa, karena kalau Engkau memilih kami itu bukan karena kebaikan kami, tapi semua itu semata karena kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur kemurahan-Mu itu juga Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa menjadi rumah bagi yang lain. Itu tidak mudah Bapa, karena itu artinya kami harus siap mengarahkan diri kami kepada sang batu penjuru itu. Setiap gerak kami, pola pikir kami, perkataan kami, sikap kami, keputusan-keputusan yang kami ambil, kebijakan-kebijakan yang kami lakukan, itu harus sebagaimana Yesus, bukan sebagaimana pola pikir kami, bukan sebagaimana kebijakan dunia. Itu gak mudah.
Tetapi kami percaya Roh Kudus yang telah Tuhan hadirkan dalam diri kami akan selalu mengingatkan kami dan memberikan kepekaan kepada kami untuk kami dapat melakukannya. Karena itu Bapa, Engkau yang telah pilih kami. Kiranya Engkau juga yang menuntun kami untuk kami senantiasa peka dengan suara-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami menyediakan waktu kami untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau mampukan kami untuk semakin bersahati dengan yang lain, bergandengan tangan dengan batu-batu yang lain Bapa, tanpa harus melihat perwujudan fisik mereka, sebab kami memiliki kualitas yang sama di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami anggota MCC di tempat ini untuk yakin benar bahwa Tuhan mau pakai kami lebih lagi demi menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Beri kami kerelaan untuk melayani, beri kami kerelaan untuk semakin mengarahkan hati kepada kehendak. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Mas. Luar biasa, terima kasih Ibu Pendeta Tias yang sudah membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Amin. Saya sendiri pribadi tergerak dengan apa yang Ibu sampaikan. Artinya bahwa kita disentik lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau memilih yang hitam dan putih aja kita seringkali masih bingung, apalagi yang sama-sama putih gitu ya. Menunda pelayanan dan melayani itu kan kelihatannya tidak jauh beda ya Bu, kan sama-sama melayani, cuman kan nanti dulu gitu ya. Terkesannya baik, tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Agak sedikit berkebalikan dengan yang Kristus lakukan tentunya. Kristus justru malah menundanya, tetapi apa yang Kristus lakukan ketika menunda untuk menjumpai Lazarus, Bapak Ibu Saudara, itu adalah perwujudan rencana agung Allah yang besar. Kalau kita mau lihat bahwa justru mukjizat dengan Lazarus inilah yang jadi titik kulminasi di mana orang-orang Yahudi semakin mengincar Yesus. Jadi ketika mendengarkan saya berpikir, apakah mau menolong sahabatnya Lazarus atau tetap menjalankan rencana Bapa? Karena dengan matinya Lazarus dan bangkitnya Lazarus, orang-orang akan semakin getol untuk menangkap dan bunuh Yesus. Itu bukan pilihan yang mudah. Bapak Ibu Saudara, kita sering diperhadapkan pilihan-pilihan seperti itu. Dan bahkan MCC lahir pun gara-gara pilihan itu. Ketika saya duduk di situ, saya diingatkan, bisa saja saya menolak panggilan ini, tetapi Tuhan sudah memberi saya anugerah yang besar, Tias. Jemaat semua tahu itu. Dan ketika pilihan ini diambil, ini bukan pilihan yang mudah. Karena saya yakin Bapak Ibu Saudara rindu untuk terus mencari wajah Tuhan. Saya harus terus on the track. Saya harus terus memberikan teladan yang benar di tengah usia saya yang bahkan mungkin ada yang separuh dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Masih banyak hal yang harus saya luruskan, yang harus saya benahi. Tetapi ketika Tuhan push bahwa inilah waktu yang harus saya ambil untuk melayani, saya bersyukur Tuhan mampukan untuk memilih. Terima kasih Bu Tias untuk firman-Nya yang luar biasa. Bapak Saudara yang diberkati, boleh beri tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya yakin ini bukan kali pertama dan kali terakhir, Bu. Bapak Ibu, Bu Tias, sebenarnya kalau saya diizinkan ini setengah jam lagi masih kuat ya. Karena biasanya nggak secepat ini, Bu. Siapa di sini yang kaget kalau firmannya sudah selesai, boleh angkat tangan. Ibu kaget semua, Bu. Jadi nanti episode kedua kita akan cari waktu Bapak Ibu Saudara untuk kelanjutan dari apa yang disampaikan beliau hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Tias. Dan saya undang Ibu untuk maju ke depan. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Ini hanya bagian dari kebiasaan kami untuk berterima kasih kepada tamu. Dan sekaligus ini sebenarnya promosi Bu. Karena ini brandnya kami. Terima kasih Bu. Berkati.
Ibu, terima kasih banyak untuk kebaikan Ibu. Salam buat Bapak, buat Kana. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau setiap ada tamu kok selalu kok tas merah itu yang keluar, ya memang tas merah ini tuh kan sekalian buat promosi gitu ya. Saya dan Mas Nunus punya brand ini oh, nggak laku-laku, ya sudah kita beri untuk pekerjaan Tuhan aja. Terus gitu ya, enggak, tapi saya percaya jadi berkat nantinya. Ya, kita akan lanjutkan rangkaiannya dan oh ya, satu hal yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan pemuda remaja sudah siap ya. Baik rekan-rekan pemuda remaja boleh mempersiapkan diri untuk mempersembahkan kesaksian pujian sebelum nanti saya serahkan waktu kepada pemimpin pujian. Ya, silakan persiapkan diri. Berarti setelah ini tidak ada lagi kata-kata nanti ya Mas itu ya. Setelah ini tuh nggak ada yang bilang ini bukan titipan. Bu, saya nggak ada titipan apa-apa Bu Tias ya. Tidak ada titipan apa-apa teman-teman, Bapak Ibu Saudara ya. Ini murni apa yang Bu Tias sampaikan dan dapatkan dari Tuhan. Ya, silakan teman-teman. Pandu nih. Oh, Pandu gak ikut? Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sadar,
punya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk anak-anak muda dari Nusantara. Ya, mereka sedang bertumbuh menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, dan puji Tuhan semakin hari semakin solid ini anak-anak muda. Dan kita berdoa ya Bapak Ibu untuk anak-anak muda di MCC supaya setiap anak muda boleh semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan informasi, mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Pelayan pujian dan pelayan musik bisa maju ke depan. Nanti saya minta Ibu dulu untuk berdoa untuk persembahan. Pelayan persembahan bisa maju ke depan untuk mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa terarah kepada batu penjuru ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang mengulurkan untuk mempersembahkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Dan kami percaya ya Tuhan, persembahan ini ya Tuhan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akan melakukan persembahan. Haleluya, amin. Kita mau ini persembahan pada malam hari ini dalam pujian Gonjang Ganjing Bumi. Sambil sedikit
goyang supaya nggak duduk terus ya. Tambah tahun rasa, tambah tahun rasane, tambah apa sanggane, wong bener bakal urip saka imane. Sing suge padha pino, lumpatake mangane, sing larate biru mikir butuhe. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap persembahan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di MCC khususnya. Saya akan informasikan untuk laporan keuangan MCC. Saldo akhir pada tanggal 15 Mei 2022 yaitu 7.009.500. Lalu hari Minggu tanggal 23 Mei persembahan 1 juta dan sewa tempat 800.000. Lalu hari Kamis tanggal 26 Mei persembahan 159.000 dan sewa tempat 800.000. Jadi saldo akhir kita 6.668.500. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan informasikan juga untuk kegiatan sepekan MCC. Setiap hari tetap ada Bapak Ibu untuk ibadah pencurahan Roh Kudus yang ditayangkan secara online lewat YouTube MCC Media setiap jam 6 atau jam 5 ya Pak? Jam 6 sore. Bapak Ibu bisa melihat kalau beribadah lewat online setiap jam 6 sore. Dan kegiatan untuk selama sepekan berjalan seperti biasa. Hari Senin ada latihan tamborin, hari Kamis ada latihan pujian dan musik setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Hari Santai 16. Lalu hari Sabtu ada metanes setiap jam 5:30 sore. Dan hari Minggu ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan jam 5 sore kita bertemu lagi di tempat ini untuk ibadah MCC bersama-sama. Dan di minggu depan kita memasuki bulan yang baru, jadi kita ada perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak hadir pada sore hari ini bisa diinformasikan supaya besok minggu boleh hadir untuk mengikuti perjamuan kudus. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Ada informasi lain Pak Daniel? Saya izin lepas masker ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kata Pak Jokowi sudah boleh. Ya. Cuman, di ruang terbuka, saya pakai lagi berarti. Sudah diizinkan padahal ya. Saya kalau pakai masker dan bicara Bu itu bersesak Bu. Ya, sebenarnya bukan masalah maskernya sebenarnya. Kolesterol berat badannya sebenarnya faktor utamanya. Aman ya Mas Atris ya? Aman, baik ya. Saya tadi nunggu informasi dari Mas Atris. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini ada disertai juga dengan perjamuan kasih ya dalam rangka syukuran. Jadi tadi pagi sudah ada syukuran di tempat keluarga Bapak Ibu Sirun. Nah sorenya kita syukuran di sini. Gitu kan ya Pak Sirun dan Bu Sirun ya. Jadi pagi syukuran, sore syukuran Bu. Tadi siang sudah ada syukuran di rumah ibu saya sampai saya jawil di rumah.
kita ini syukuran apa lagi gitu. Karena bahkan saya sama istri saya itu sampai bingung, ini ucap syukur apa ini, ucap syukur apa gitu ya. Jadi ternyata cuman akhirnya saya intermezzo bilang ya ini kan sebagai bentuk tindakan nyata mengucap syukur setiap saat yang seperti ini. Karena kalau syukuran rumah baru waktu itu kan memang syukuran rumah baru pindahan kakak saya itu udah beberapa waktu yang lalu, cuman karena ada jeda COVID ya lalu nggak bisa kumpul-kumpul, yang kawan mua ini agak tertunda. Jadi hari ini tadi dengan pendeta-pendeta kawan mua, saya dengar juga tadi Bu Tias seperti Jalil ya, tapi karena Ibu Tias persiapan gitu hari ini, sore ini, jadi khusus beliau mempersiapkan loh Bapak Ibu Saudara ya, sampai tidak hadir tadi ya, tapi yang nanti kami harap Ibu berkenan untuk bergabung bersama, kita bisa berfellowship juga dengan jemaat dan juga dengan saya tentunya Bu ya. Saya perlu banyak diskusi ini dengan Ibu Pendeta Tias ya, salah satu hamba Tuhan yang mendukung apa yang saya kerjakan. Di awal-awal datang ke tempat saya bawa buku segini Bapak Ibu Saudara. Bukunya tebalnya segini untuk mendukung pelayanan di MCC. Mas Daniel silakan dibaca ini. Saya mau bilang nggak ada yang lebih tebal lagi tuh Bu gitu ya. Saya mau bilang nggak ada yang lebih tebal lagi Bu gitu ya. Yang kira-kira segini gitu. Dan terima kasih banyak Bu Tias menambah koleksi buku saya untuk kita bisa belajar bersama-sama nanti rekan-rekan. Nah, pengumumannya tadi sudah disampaikan bahwa ada ibadah 10 hari sekalipun dalam format online. Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap mengikutinya. Kalau di hari Senin sampai Sabtu di jam 6 sore, tapi kalau di hari Minggu seperti tadi sudah diupload jam 9 ya Mas Adi. Jam 9 ya. Jadi tadi pagi jam 9 dan minggu yang besok jam 9 juga online-nya. Tapi minggu depan kita tetap ketemu di tempat ini untuk ibadah Raya MCC di bulan yang baru, bulan Juni. Ya, kita nanti juga berdoa untuk eyangnya Filipi ya, di rumah sakit ya. Di mana? Di Brayat ya. Kita akan berdoa untuk eyangnya Filipi. Usianya sudah 82 tahun dan ini masuk rumah sakit, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan perjamuan kasih tadi jangan lupa. Bukan di sini Bapak Ibu tapi di lantai bawah. Ya, jadi nanti kita turun lewat tangga. Kalau pakai lift nanti terlalu lama antriannya, bisa lewat tangga. Ya, jadi ini tangga berjalan Bapak Ibu. Ya, ketika di tangga kan kita berjalan kan. Ya, jadi ini tangga berjalan. Ya, nggak apa-apa biar sehat. Kalau naik lift semua nanti antrinya terlalu lama. Ya, lewat tangga bisa pintu ini belok sebelah kiri. Baik, tidak ada pemain yang lain dari pengurus, ada yang mau disampaikan? Hanya saja kita mungkin juga akan banyak berdoa nanti ini untuk rekan-rekan youth, katanya mau ada retret di akhir bulan Juli ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti rekan-rekan youth akan mengadakan usaha dana, mohon didukung untuk program mereka, rencana mereka ada retret di akhir bulan Juli, 2 bulan lagi. Dan kita banyak berdoa supaya makin banyak anak-anak muda yang bisa jangkau mendengar kabar Injil keselamatan, sehingga saya percaya bahwa anak-anak muda tempat ini akan dipakai Tuhan. Ingat tadi pesan dari Bu Pendeta Tias bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda. Menunda ketaatan adalah bagian dari ketidaktaatan itu sendiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah sore malam hari ini dalam persekutuan kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami dan kami berdoa biarlah kiranya hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disukakan dengan apa yang kami kerjakan. Kami mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh punya komitmen dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kami, yang menjadi patokan kami, yang menjadi teladan kami, sehingga kami tahu pasti bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus memilih. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Ibu Pendeta Tias dalam pelayanannya. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi, melayani banyak jiwa Tuhan dalam penggembalaan di GKJ Nusuan khususnya. Tuhan juga akan pakai keluarga Ibu Pendeta Tias untuk juga menjangkau semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan hatinya, biarlah Tuhan akan pakai apa yang menjadi pergumulan beliau, apa yang menjadi kerinduan hati beliau, Tuhan akan jawab.
dan Tuhan akan pakai keluarganya Tuhan lebih jauh lagi, lebih dahsyat lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Biarlah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan turun untuk setiap kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan akan angkat bebannya. Tuhan akan jawab apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi permasalahan kami tepat pada waktunya, seturut dengan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Terjadilah atas kehidupan kami. Juga untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani, biarlah Tuhan akan pakai lebih hari lebih heran lagi. Tuhan akan pakai semakin hari akan semakin mencintai Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan kehidupan, biarlah Tuhan akan juga tolong, Tuhan akan jawab. Kami rindu kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang nyata, yang boleh kami bagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk rencana acara selama 1 minggu ke depan. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, baik ibadah 10 hari secara online, maupun ibadah-ibadah tengah minggu, ibadah youth, dan juga pertemuan kami kembali untuk ibadah raya besok minggu, disertai dengan perjamuan kudus. Pada saat malam hari ini, terkhusus kami berdoa untuk Eyang dari Filipi yang saat ini terbaring sakit di Braya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan. Biarlah bilur-bilur Tuhan, darah Yesus memberikan kesembuhan, memulihkan setiap metabolisme sel-sel dalam tubuh Eyang dari Filipi. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan berikan atas keluarga ini. Dan apa yang terjadi biarlah seturut dengan kehendaknya Tuhan dan menjadi berita kesaksian yang akan membawa banyak orang untuk melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas apa yang sudah kami kerjakan dan lakukan malam hari ini. Sekali lagi semuanya kami haturkan dan persembahkan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biar penyertaan penjagaan Tuhan ada menyertai kami sampai ke rumah dengan selamat dan mengembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Juga acara perjamuan kasih setelah ibadah ini, biar Tuhan juga akan memberkati setiap makanan yang ada, dikuduskan dalam nama Yesus menjadi berkat kesehatan bagi tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada sore malam hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Bila